Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai materi satu yang berjudul budaya dalam konteks bisnis. Untuk nama dari anggota kelompok satu antara lain, yang pertama ada Adinda Putri Febianti, yang kedua ada Muhammad Badrul Anam, yang ketiga ada Brilian Putri, yang keempat ada Nurita Bilqis Ada, yang kelima ada Indrayana Meriska, dan keenam ada Restu Nafika Nazil Hanim. Baik, yang pertama ada pembahasan mengenai dampak globalisasi terhadap suatu bisnis. Globalisasi membuat batas antar negara semakin terbuka. Dalam konteks bisnis, dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan bisnis akan semakin ketat. Perusahaan lokal tidak hanya bersaing dengan sesama lokal, tapi juga dengan brand internasional, sehingga akan memunculkan kompetitor yang sangat penting. Kemudian yang kedua, ada perluasan pasar. Perusahaan bisa menjual produk ke berbagai negara, tetapi harus siap menghadapi perbedaan budaya dalam preferensi konsumen. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi antar lintas negara, karena banyak perusahaan melakukan joint venture, outscoring, atau kerjasama global yang menuntut pemahaman budaya mitra bisnis. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja multikultural. Di perusahaan global atau internasional, karyawan datang dari berbagai negara. Oleh karena itu, terdapat beberapa eh, gaya kerja, komunikasi, dan nilai berbeda-beda antar karyawannya. Next, kenapa pemimpin harus paham budaya? Karena seseorang pemimpin dalam era globalisasi wajib memahami budaya yang pertama untuk menghindari salah komunikasi. Perbedaan norma komunikasi dapat menimbulkan miskomunikasi yang merugikan perusahaan karena dari beberapa kerja terdapat beberapa budaya sehingga ada multikultural di perusahaan tersebut. Yang kedua, meningkatkan efektivitas tim multikultural. Pemimpin yang peka budaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menghargai perbedaan, dan memotivasi sama tim di lingkungan kerja. Yang ketiga, membangun kepercayaan dalam negosiasi internasional. Perbedaan nilai misalnya mengenai hierarki, waktu, atau gaya berbicara mempengaruhi hasil negosiasi. Dan yang terakhir adalah adaptasi produk dan strategi bisnis. Pemahaman budaya membantu menyesuaikan produk, promosi, dan layanan agar relevan dengan pasar lokal. Next. Kemudian ada contoh salah komunikasi. Di sini ada studi kasus Bill Gates di Korea Selatan. Salah satu contoh klasik miskomunikasi antar budaya melibatkan Bill Gates ketika berkunjung ke negara Korea Selatan. Saat bertemu Presiden Korea Selatan, Bill Gates mengulurkan tangan sambil memasukkan satu tangan ke dalam saku. Dalam budaya Barat, itu mungkin dianggap santai atau tidak masalah. Namun dalam budaya Korea atau Asia, gestur ini dianggap tidak sopan ketika bertemu pejabat tinggi atau orang yang dihormati. Oleh karena itu, terdapat dampaknya, yaitu masyarakat Korea menganggap Bill Gates kurang menghargai protokol di negara mereka. Kemudian media lokal mengkritik gestur tersebut sebagai kurang hormat. Dan ada juga pelajaran penting yang dapat diambil ketika pemimpin global harus memahami simbol, etika, dan nilai budaya lokal agar tidak menimbulkan kesan negatif yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih dari makna budaya itu sendiri? Nah, budaya ini itu mencakup pola komunikasi, kemudian norma, nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dimiliki serta dihayati bersama oleh suatu kelompok. Nah, budaya ini itu membentuk cara anggota kelompok tersebut berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, budaya itu tidak hanya tampak dalam kebiasaan saja, tetapi juga memiliki dimensi-dimensi tersembunyi yang memengaruhi cara individu itu menafsirkan eee, pesan atau informasi yang mereka terima. Nah, dimensi tersembunyi inilah yang sering kali menjadi sumber perbedaan cara pandang ketika individu dari latar belakang budaya yang berbeda itu berinteraksi. Budaya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan secara bertahap itu membentuk cara suatu kelompok memandang dunia serta merespon berbagai persoalan.
Dengan demikian, pola respon terhadap perubahan, konflik, maupun kerja sama dengan suatu masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dari kerangka budayanya sendiri. Nah, untuk memudahkan pemahaman, budaya ini itu sering dianalogikan dengan gunung es. Bagian yang tampak di permukaan itu merupakan perilaku yang dapat diamati, seperti gaya berbahasa, cara menyapa, atau tata krama sendiri. Namun, bagian terbesar justru berada di bawah permukaan, yakni nilai dan keyakinan yang lebih dalam dan tidak langsung terlihat. Next. Kemudian ada beberapa definisi budaya. Yang pertama itu dari Edward T. Hall. Edward T. Hall ini itu memandang budaya sebagai cara manusia berkomunikasi yang diatur oleh seperangkat aturan terselubung dalam bahasa maupun perilaku. Nah, ia ini itu menekankan bahwa bahasa diam, yaitu pesan-pesan budaya, tidak diungkapkan secara eksplisit, namun dipahami melalui konteks isyarat nonverbal dan kebiasaan sosial. Kedua, itu definisi dari Geert Hofstede. Ini itu mendefinisikan budaya sebagai perangkat lunak berpikiran kolektif yang dipelajari sepanjang hayat. Budaya itu diibaratkan sebagai program mental yang mengarahkan cara Recording individu dan stopped. kelompok memandang dunia itu serta bertindak di dalamnya. Kemudian definisi ketiga itu dari von Recording in progress. Stoltenberg. Ini itu menekankan bahwa budaya itu tercermin dalam suatu kelompok mendekati dan memecahkan masalah. Nah, budaya ini itu mengaruhi cara kelompok mengorganisasi diri, membuat keputusan, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Nah, sehingga pendekatan pemecahan masalah ini itu dapat berbeda secara signifikan antar budayanya. Nah, secara keseluruhan, budaya ini merupakan sistem nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang saling terkait. Nilai ini itu menjadi dasar jati diri dan berubah sangat lambat, melahirkan keyakinan tentang benar dan salah. Keyakinan ini itu membentuk sikap yang memengaruhi pandangan dan keputusan. Nah, sementara perilaku ini menjadi wujud nyata dari semuanya. Sistem ini itu menciptakan pola hidup dan interaksi sosial yang konsisten dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, saya Dinda Putri Febianti akan menjelaskan mengenai hubungan nilai, keyakinan, sikap, dan juga perilaku. Nah, budaya itu terbentuk dari 4 struktur utama, yaitu nilai, keyakinan, sikap, dan juga perilaku. Nilai merupakan fondasi yang paling dasar dan menjadi dasar bagi seluruh struktur lain dalam sistem sikap seseorang. Nilai tersebut kemudian membentuk keyakinan, yaitu hal-hal yang dianggap benar atau salah. Dari keyakinan muncul sikap sebagai orientasi atau arah pandangan. Keseluruhan struktur ini akhirnya terlihat melalui perilaku sebagai bagian yang paling tampak dari sistem nilai dan keyakinan seseorang. Next. Selanjutnya masuk kepada slide blok bangunan budaya yang dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah nilai. Nilai merupakan struktur yang paling mendasar. Nilai terdiri dari prinsip-prinsip fundamental yang membentuk jati diri seseorang, yang merupakan penilaian psikologis terhadap hal-hal, konsep, dan ide yang paling dihargai. Nah, nilai diperoleh sejak usia dini dari orang tua, guru, maupun tokoh agama pada masa ketika pemikiran rasional belum berkembang, sehingga nilai diterima apa adanya. Nilai dapat berubah, tetapi perubahan tersebut berlangsung sangat lambat. Yang kedua, yaitu keyakinan. Nah, keyakinan di sini muncul dari nilai yang dianut. Keyakinan menjadi kebenaran yang dianggap pasti karena berangkat dari nilai tersebut. Keyakinan adalah penilaian mengenai benar atau salah, serta baik atau buruknya sikap seseorang. Nah, contoh dari keyakinan ini yaitu persahabatan merupakan nilai dasar. Muncul keyakinan bahwa teman sejati harus berperilaku dengan cara tertentu dan memberikan dukungan tertentu. Yang ketiga yaitu sikap. Sikap terbentuk dari keyakinan dan bersifat konsisten dengannya. Nah, sikap dapat dipahami sebagai orientasi atau posisi yang memberikan arah terhadap cara berpikir seseorang. Misalnya, apabila nilai hidup sehat tertanam sebagai nilai dasar, akan terbentuk keyakinan bahwa merokok itu tidak baik. Hal tersebut kemudian menghasilkan sikap menolak merokok dan mendorong orang lain untuk tidak melakukannya. Nah, yang terakhir yaitu perilaku. Perilaku merupakan hasil langsung dari nilai, keyakinan, dan juga sikap. Nah, perilaku menjadi bagian yang paling terlihat dari keseluruhan sistem dalam budaya ini.
Walaupun sulit mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, perilakunya dapat diamati sehingga orang lain sering menyimpulkan nilai dan keyakinan berdasarkan tindakan yang terlihat. Perilaku kerap diekspresikan dengan bentuk pilihan atau pendapat seperti memilih. Contohnya adalah memilih restoran, merek, atau tindakan tertentu. Nah, perilaku ini juga lebih mudah berubah dibandingkan nilai dan keyakinan yang mendasarinya. Next. Selanjutnya ada metafora. Nah, metafora itu sendiri itu adalah cara bagaimana menjelaskan sesuatu dengan perbandingan kiasan supaya lebih mudah dipahami. Seperti contohnya, eh, hidup itu hidup itu adalah perjalanan. Nah, namun hidup itu bukan tentang bagaimana kita berjalan, tapi bagaimana prosesnya dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya ada metafora budaya. Metafora budaya ini sendiri itu cara bagaimana memahami konsep budaya yang abstrak melalui gambaran atau kiasan yang lebih konkret. Nah, metafora ini sendiri itu dapat membantu untuk menyusun pemikiran dan pengetahuan kita, menerjemahkan ide abstrak yang menjadi pemahaman yang nyata, dan memahami pengalaman lintas budaya. Next. Nah, selanjutnya ada contohnya yaitu metafora gunung es. Nah, metafora ini itu menjelaskan bagaimana bahwa budaya itu mirip seperti gunung es, di mana dalam 90% bagian berada di bawah permukaan air sehingga tidak terlihat langsung. Jadi, ibaratnya gunung itu berbentuk segitiga. Nah, mungkin dari budaya sendiri itu banyak yang tidak terlihat, tetapi bisa terlihat langsung juga. Terus yang pertama itu ada contohnya dari surface culture yang ini tuh seperti hal yang mudah diamati seperti makanan, pakaian, gestur, bahasa, adat istiadat atau ritual atau hari raya. Nah, selanjutnya itu ada deep culture. Ini sendiri itu hal yang tersembunyi yang menentukan perilaku seperti nilai, keyakinan, sikap, asumsi dan cara pandang bagaimana terhadap waktu, hubungan, kekuasaan dan juga identitas. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan front stage sama backstage dari Edward T. Hall. Yang pertama itu ada front stage, itu hal budaya yang terlihat langsung, sama sepertinya misal kayak di depan panggung gitu. Jadi kita bisa melihat aktor secara langsung di depan panggung. Nah, untuk budaya sendiri itu contohnya seperti salam, berpakaian, terus bahasa tubuh, etika, simbol dan juga perayaan. Selanjutnya itu ada backstage atau belakang panggung. Itu hal yang tidak terlihat oleh orang luar, yaitu inti budaya itu tidak eh, inti budaya yang mempengaruhi perilaku. Contohnya tuh ada nilai inti, keyakinan mendasar, sikap manusia, persepsi dunia, dan juga adanya aturan budaya yang tidak tertulis. Baik, selanjutnya ada fondasi komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya berdiri di atas 4 disiplin utama yang menjadi fondasi pemahaman tentang manusia dan juga interaksi lintas budaya. Di antaranya ada 4. Yang pertama ada antropologi, di mana mempelajari manusia dan budaya sehingga membantu memahami bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan suatu kelompok terbentuk serta diwariskan. Dalam komunikasi antar budaya, antropologi penting karena menjelaskan makna di balik perilaku dan tindakan orang dari budaya berbeda. Kemudian ada sosiologi. Pada sosiologi ini membantu memahami bagaimana norma dan struktur sosial membentuk pola pikir serta cara berkomunikasi seseorang, sehingga kita dapat mengenali potensi kesalahpahaman yang muncul akibat perbedaan sistem sosial dalam komunikasi antar budaya. Kemudian yang ketiga adalah psikologi, di mana membantu komunikasi antar budaya dan menjelaskan bagaimana individu menafsirkan pesan secara berbeda berdasarkan pengalaman dan kepribadian. Disiplin ini penting untuk memahami pengaruh bias dan stereotip sehingga kita dapat menafsirkan pesan dengan lebih objektif dan terhindar dari kesimpulan yang keliru. Kemudian yang terakhir ada ilmu komunikasi. Pada ilmu komunikasi ini memberi pemahaman tentang cara menyampaikan dan menerima pesan serta teknik untuk berkomunikasi secara efektif meski terdapat perbedaan budaya. Kemudian di sini ada tujuan komunikasi antar budaya. Yang pertama dapat mencapai komunikasi yang lebih adaptif dan juga fleksibel. Yang kedua meningkatkan pemahaman antar individu dari budaya berbeda, dan yang ketiga membangun
kerjasama yang efektif dan harmonis. Kemudian menghindari mispersepsi dalam komunikasi antar budaya. Untuk mencegah kesalahpahaman atau mispersepsi yang sangat umum dalam interaksi lintas budaya dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengembangkan kesadaran diri, yaitu memahami bahwa setiap orang membawa nilai dan bias budayanya sendiri, sehingga kita lebih berhati-hati dalam menilai perilaku orang lain dan tidak langsung menggunakan standar budaya pribadi sebagai tolak ukur. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan nilai dan juga norma. Hal ini membantu kita menerima bahwa setiap budaya memiliki aturan dan cara berinteraksi yang berbeda. Pemahaman ini mencegah penilaian negatif serta membuka ruang bagi komunikasi yang lebih inklusif. Kemudian yang terakhir, tidak menginterpretasikan perilaku dari sudut budaya sendiri. Hal ini sangat penting karena tindakan yang tampak biasa dalam satu budaya itu bisa memiliki makna yang berbeda pada budaya lain. Menimbang konteks budaya dapat membantu kita menghindari kesimpulan yang keliru. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat study case dalam konteks di mana budaya ini berpengaruh terhadap bisnis. Di sini ada studi kasus mengenai Walmart in Germany, di mana seperti yang kita tahu Walmart ini retail store yang didirikan di Amerika Serikat dan merupakan merek yang sangat dikenal karena brandingnya dengan harga yang rendah dan beragam produk. Toko-toko besar Walmart ini juga telah menjadi pilihan utama dengan visionnya yaitu one stop shop bagi banyak konsumen. Karena brandingnya ini tadi, Walmart ini telah berhasil melakukan ekspansi di berbagai negara, yaitu memiliki lebih dari 8.400 toko retail di 15 negara berbeda, serta mempekerjakan lebih dari 2,1 juta karyawan. Dan untuk kepemilikannya sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu wholly owned, di mana 100% saham itu dipegang oleh Walmart sendiri, atau joint venture, di mana mereka ini bermitra dengan supply chain atau local market yang ada di negara di mana mereka melakukan ekspansi, contohnya di China. Next. Boleh next. Oke, tapi pada saat Walmart ini melakukan ekspansi di Jerman, ternyata masyarakat Jerman tidak melihat Walmart seperti yang masyarakat Amerika lakukan, di mana Walmart telah berusaha menerapkan model marketing yang dilakukan seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, yang ditandai dengan brandingnya yaitu retail store dengan harga rendah, strategi lokasi, kemudian juga manajemen rantai pasokan yang digunakan. Terdapat beberapa faktor ketidaksesuaian strategi Walmart sendiri di Germany. Pertama, aturan perencanaan dan zonasi yang ketat, di mana Walmart ini tidak bisa membangun toko-tokonya ini di lokasi-lokasi strategis karena kesulitan di perizinan. Kemudian juga ada masalah logistik tentang bongkar muatnya yang mempunyai harga yang lebih mahal. Kemudian karakter Germany, karena karakter masyarakat Jerman yang memiliki price conscious, di mana mereka ini cenderung memiliki kesadaran tinggi, konses yang tinggi terhadap harga. Jadi mereka itu lebih punya tingkat comparison tinggi, dan juga adanya pesaing terdahulu. Next. Nah, hal tersebut tadi membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap konsep-konsep yang diberikan oleh Walmart sendiri. Pertama yaitu pemahaman budaya belanja yang rendah dari gritanya, bagaimana cara mereka melayani pelanggan dengan salam, di mana itu bukan merupakan budaya dari masyarakat Jerman sendiri. Kemudian budaya kerja yang berbeda sehingga banyak karyawan yang memilih untuk
tidak bekerja lagi di situ karena perbedaan budaya yang diterapkan, kemudian lokasi tidak strategis lagi karena kesulitan perizinan, kemudian praktik layanan toko yang dianggap kurang cocok dengan kebiasaan dan juga masyarakat Germany. Kemudian hasilnya, karena ketidakpahaman terhadap budaya Jerman tadi, Walmart memutuskan keluar dari pasar Jerman pada tahun 2006 tepatnya, dan menjual 95 toko miliknya kepada perusahaan retailer di Jerman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.